Pikiran manusia dipandu oleh dua kekuatan berbeda saat membuat keputusan, emosi dan logika. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai dual process theory. Di satu sisi ada sistem satu, yang bekerja cepat, intuitif, dan sebagian besar tidak disadari. Di sisi lain, ada sistem dua yang berjalan lambat, analitis, dan dengan evaluasi yang hati-hati. Cinta umumnya didominasi oleh sistem satu. Terpengaruh pada pandangan pertama, jantung berdebar, daya tarik yang tak tertahankan. Namun logika lebih dingin. Ia mempertimbangkan faktor jangka panjang seperti nilai, tujuan, dan harapan kehidupan bersama. Ketegangan antara kedua sistem ini telah menjadi pertanyaan umum dalam puisi, novel, dan studi ilmiah selama berabad-abad. Mana yang merupakan jalan sebenarnya dalam pengambilan keputusan? Neuroscience telah mengungkap bahwa cinta bukan sekadar perasaan, melainkan proses biologis. Selama cinta romantis, pusat hadiah otak melepaskan dopamin, yang meningkatkan energi, motivasi, dan fokus seseorang. Perubahan kadar serotonin yang menyebabkan pikiran terus berputar tentang orang yang dicintai. Oksitosin dan vasopresin memperkuat rasa keterikatan, menciptakan keintiman dan kepercayaan dalam hubungan. Studi menunjukkan bahwa perasaan romantis yang intens secara sementara mengurangi aktivitas korteks prefrontal, yang memungkinkan berpikir rasional. Dengan kata lain, cinta secara ilmiah cenderung membungkam suara logika. Logika adalah pemandu yang tenang yang tidak dapat mengikuti kecepatan emosi, tetapi memastikan stabilitas dalam jangka panjang. Berpikir rasional memperhitungkan faktor seperti gaya hidup seseorang, nilai, situasi ekonomi, dan rencana masa depan. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa pilihan logis dapat memberikan kepuasan dan stabilitas jangka panjang dalam pernikahan. Namun, ini tidak berarti bahwa logika saja menjamin kebahagiaan. Kurangnya gairah dapat menciptakan kekosongan emosional seiring waktu. Logika dapat membawa pada pilihan cerdas dalam hubungan, tetapi tanpa api hati, pilihan ini kadang-kadang bisa berubah menjadi kesepakatan yang kering. Sosiolog menjelaskan keberhasilan hubungan dengan dua konsep utama, daya tarik dan kecocokan. Daya tarik sering dimulai dengan faktor seperti penampilan fisik, nada suara, dan bahasa tubuh. Daya tarik sangat kuat pada tahap awal. Seseorang mengidealkan yang lain dengan emosi yang intens. Namun seiring waktu berjalan, pentingnya kecocokan meningkat. Studi menunjukkan bahwa meskipun daya tarik yang kuat menentukan dimulainya hubungan, kecocokan sangat penting untuk mempertahankannya. Itulah sebabnya cinta menyalakan percikan, sementara logika menjaga api tetap terkendali. Jawaban atas pertanyaan cinta atau logika berbeda dari budaya ke budaya. Di budaya Barat, ideal cinta romantis diagungkan. Mendengarkan hati sangat dihargai. Sebaliknya, di banyak masyarakat Timur, pemilihan pasangan secara rasional, harmoni keluarga, dan status sosial lebih diprioritaskan. Psikologi menekankan bahwa norma budaya memainkan peran besar dalam proses pengambilan keputusan individu. Pengaruh budaya mengubah persepsi tentang keputusan yang tepat. Apa yang dianggap sebagai pilihan logis dalam satu masyarakat, mungkin diartikan sebagai mengorbankan cinta di masyarakat lain. Ketika cinta dan logika bertabrakan, pikiran manusia mengalami disonansi kognitif. Ini adalah rasa tidak nyaman yang muncul ketika dua pikiran atau perasaan yang bertentangan hidup berdampingan. Di satu sisi ada daya tarik yang intens, di sisi lain, keinginan untuk menjauh dari hubungan untuk alasan logis. Dalam situasi ini, seseorang mungkin mencoba menyesuaikan perasaannya dengan logika, atau mengabaikan alasan logis. Psikologi menunjukkan bahwa konflik ini dapat menyebabkan orang menjadi ragu-ragu dan meningkatkan tingkat stres saat menghadapi keputusan besar. Ekonomi perilaku menafsirkan pilihan cinta dan logika sebagai keseimbangan risiko imbalan. Cinta membawa potensi imbalan tinggi, kebahagiaan mendalam, gairah, dan keterikatan. Tapi itu juga membawa risiko tinggi, kekecewaan, patah hati, ketidakpastian. Logika biasanya melibatkan risiko lebih rendah, tetapi imbalan yang diberikan juga lebih dapat diprediksi. Beberapa orang lebih memilih kegembiraan, yang lain lebih suka keamanan. Preferensi ini sangat terkait dengan kecenderungan mengambil risiko dan sifat kepribadian seseorang. Waktu mengubah keseimbangan antara cinta dan logika dalam hubungan. Dalam 12-18 bulan pertama, kadar dopamin di otak tinggi, dan logika bisa berada di belakang. Seiring waktu berlalu, kadar hormon menjadi seimbang, dan penilaian yang lebih rasional dapat dilakukan. Itulah mengapa psikolog menyarankan untuk tidak membuat keputusan besar, seperti menikah, sebelum fase cinta yang intens berlalu.
Waktu menguji ketahanan perasaan yang sebenarnya. Beberapa eksperimen dalam literatur psikologi menunjukkan bagaimana cinta dan logika menciptakan efek berbeda. Misalnya, sebuah studi tahun 2011 menemukan bahwa orang yang memikirkan pasangan romantisnya tampil lebih buruk dalam tes pemecahan masalah logis. Sebaliknya, individu yang mengevaluasi faktor kecocokan jangka panjang tampil lebih baik pada tes yang sama. Ini menunjukkan bahwa cinta langsung mengarahkan sumber daya kognitif ke emosi, sementara logika mengalokasikannya untuk proses analitis. Hubungan yang paling sehat adalah hubungan di mana cinta dan logika bekerja sama, bukan bertentangan. Dengan kata lain, ikatan emosional yang kuat juga didukung oleh kecocokan logis. Studi neuroscience menunjukkan bahwa pada pasangan bahagia jangka panjang, kadar dopamin dan oksitosin sama-sama tinggi, dan korteks prefrontal tetap aktif. Ini membuktikan bahwa saat hati dan pikiran bekerja bersama, hubungan bisa jadi penuh gairah sekaligus seimbang. Tidak ada satu jawaban tunggal atas pertanyaan cinta atau logika. Setiap individu memilih jalan berbeda, sesuai dengan sifat kepribadian, pengalaman masa lalu, nilai budaya, dan tujuan hidup mereka. Psikologi menyarankan bahwa tujuan sebenarnya bukan untuk melihat kedua kekuatan ini sebagai rival, melainkan pelengkap. Ketika api hati dan kompas pikiran mengarah ke arah yang sama, keputusan memberikan kepuasan emosional sekaligus stabilitas jangka panjang. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel saya, dan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, mana yang lebih penting dalam hubungan, cinta atau logika? Saya penasaran dengan opini kalian.